saya. Bentar. Oke. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, oke. Sudah, Pak. Nah, kalau materi pada malam hari ini, kita berbicara atau kita diskusi tentang operating activities. Jadi operating activities itu kan kalau di dalam struktur cash flow kan sebenarnya paling atas tuh. Kalau cash flow berarti net income, terus kemudian ditambahkan cash flow operating activities-nya apa aja gitu. Start from net income, terus kemudian mau direct atau indirect tinggal terserah metodenya kan, tinggal nanti dilihat mana-mana yang akan aktivitas-aktivitas apa yang nanti dimasukkan. Nah, kalau operating activity kan selalu starting from net income gitu. Makanya kemudian income itu menjadi sebuah baseline lah ya, baseline dari sebuah aktivitas operasi perusahaan dan bagaimana kemudian kita melakukan analisis atas aktivitas operasi perusahaan. Karena memang secara sederhana, secara simpel orang awam pasti akan melihatnya, tidak akan melihat secara detail terkait dengan kondisi perusahaan, tapi mereka juga hanya melihat dari sisi bottom line-nya seperti apa gitu loh. Bottom line itu sendiri ya net income, makanya kemudian tinggal bagaimana membedah dari aktivitas-aktivitas operasi perusahaan yang hubungannya dengan bagaimana perusahaan itu generate laba, dan itu direfleksikan di dalam hubungan antara laporan income statement dan analisis cash flow. Hubungannya nanti juga cash flow from operating activities, termasuk juga di dalamnya nanti ada aktivitas-aktivitas yang hubungannya dengan perubahan aset, khususnya mungkin seperti account payable atau receivable perusahaan. Itu yang juga merupakan komponen yang ada di dalam cash flow untuk operating activities. Nah, kemudian bentuk dari income itu sendiri, konsepnya ada diterjemahkan yaitu ada dua, yaitu economic income dan permanent income. Jadi memang kemudian di dalam analisis laporan keuangan itu kita nanti akan mengenal dari terminologi untuk economic income dan permanent income. Nah, economic income itu sendiri adalah net cash flow ditambahkan dengan perubahan dari present value atas future cash flow. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan untuk melakukan perhitungan mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya ketika kita menghitung valuasi dari perusahaan. Nanti kita mengenal ini economic income konsepnya. Nah, di sini di dalamnya meliputi termasuk adanya transaksi recurring dan non recurring, artinya semua transaksi yang hubungannya berulang dan tidak berulang. Terus kemudian permanent income itu sendiri dikenal sebagai sustainable earning power atau sustainable atau normalized earning, berarti laba pendapatan yang dinormalkan. Jadi merupakan mengestimasi dari rata-rata income dari perusahaan yang diekspektasikan sepanjang umur dari perusahaan itu, artinya lebih rata-rata dalam jangka panjang ya lihatnya ya. Jadi memang fokusnya lebih ke long term dan
proporsional secara langsung, secara proporsinya itu secara langsung terhadap value dari perusahaan. Jadi nanti kalau kalian lihat ada dua terminologi, menghitung nanti bagaimana menghitung economic income dan menghitung permanent income. Nah, konsepnya kalau tadi economic income itu mengacu dari net cash flow, berarti dia ini cash basis, melihat based on-nya dari cash flow. Kalau dari yang permanent income, ini base-nya dari accrual accounting, artinya lebih ke ya income from accounting treatment gitu. Jadi memang dari aktivitas operasi yang hubungannya yang pengakuannya mengacu pada proses pencatatan accrual accounting. Nah, karena memang kemudian dia accrual accounting, dia ada potensi permasalahan di sana seperti yang kita diskusikan sebelumnya terkait dengan accounting analisis. Berarti ketika ada konsep accounting, berarti di sana pasti ada potensi error di sana gitu, karena memang ada potensi hal-hal yang di dalam konsep accounting itu bisa menjadi sumber distorsi. Makanya kemudian nanti dia menjadi akan subject to adanya error-error pengukuran yang dikarenakan yang bisa jadi disebabkan karena adanya accounting distortion. Nah, itu yang untuk konsepnya permanent income ya, permanent income. Nah, terus kemudian accounting income terdiri dari satu permanent income dan permanent komponen dan transitory komponen. Jadi kalau tadi itu adalah bentuknya, kalau di sini itu accounting income itu sumbernya atau isinya lah ya. Isinya itu consist of itu kan berarti meliputi di situ di dalamnya ada permanent komponen dan transitory komponen dan kemudian value irrelevant komponen. Nah, permanent komponen itu merupakan recurring komponen. Jadi dia yang berulang lah ya, komponen yang berulang. Sementara kalau transitory ya berarti yang non recurring gitu ya. Dia yang kejadiannya itu tidak reguler, itu yang non recurring. Sebentar. Terus oke, sebentar. Oke, terus kemudian saya lanjutkan. Ya, tadi ada permanent komponen dan transitory komponen. Kalau permanen dia itu recurring, berulang. Dan pasti ada gitu. Jadi pasti terjadi dan pasti ada. Kalau yang transitory berarti ya dia tidak diekspresikan untuk pasti tetap ada di dalam setiap tahunnya gitu, setiap periodenya. Makanya kemudian dia dikategorikan disebut sebagai non recurring. Kemudian value irrelevant komponen. Jadi memang value irrelevant komponen ini tidak mempunyai nilai secara ekonomi dan dia kemudian dia merupakan accounting distorsi. Jadi memang kemudian komponen-komponen yang nilainya tidak relevan
komponen yang nilainya yang nilainya tidak relevan itu kemudian tidak mempunyai nilai ekonomi sehingga kemudian mereka bisa menjadi sumber untuk distorsi akuntansi. Nah, dua pengukuran utama di dalam income, pengukuran pendapat laba ya, pengukuran laba yaitu ada dua, yaitu gain and loss atau revenue atau expense. Tinggal matchingnya ya, matchingnya kalau revenue itu dengan expense, kalau gain itu matchnya dengan losses. Nah, apa itu? Nah, kita lihat sama-sama revenue dan gain. Nah, kalau revenue itu adalah earn inflow, berarti hak. Earn itu berarti apa ya? Hak kita lah yang inflow kas pendapatan atau potensi dari pemasukan dari cash, artinya dia tidak hanya bentuk dalam cash tetapi juga masih prospektif inflow, artinya dia masih prospektif inflow, itu kita sudah bisa mengkategorikan sebagai revenue. Jadi potensi cash inflow atau earn inflow dalam bentuk cash atau prospektif inflow dalam bentuk cash dari aktivitas operasi. Nah, itu kita kategorikan sebagai revenue. Sedangkan kalau gain itu merupakan dari non operation, artinya memang kemudian ya potensi inflow, cash inflow dalam aktivitas yang non operasi. Nah, itu dikategorikan sebagai gain gitu. Kalau yang operasi reguler kita masukinnya cash inflow dari aktivitas reguler, aktivitas operasi itu kita revenue, tetapi kalau yang non operasi kita pakai gain. Nah, tadi terminologinya sama, kalau revenue itu berarti dia recur, kalau gains itu non recurring. Nah, kalau tadi kita bicara revenue, sekarang kita bicara terkait dengan expense and losses. Balikannya berarti kalau expense itu ya berarti cash outflow atau prospective outflow atau alokasi dari pengeluaran cash di masa lalu untuk aktivitas operasi. Nah, itu yang kemudian juga dikategorikan sebagai expenses. Sedangkan kalau losses itu adalah penurunan nilai dari aset yang muncul dari non-aktivitas operasi. Berarti memang kemudian sama konteksnya operasi dan non-operasi, terus kemudian tinggal ini lebih dari sisi cash outflow-nya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini pengukuran dari income, ada dua alternatif, yaitu operating versus non-operating, recurring versus non-recurring. Nah, tadi ya clusteringnya apa ya? Dua kelompok besarnya, dua kelompok besarnya itu memang yang dilihat adalah kalau tadi kita lihat dari dua pengertian, baik itu gain ataupun revenue serta expense ataupun losses, itu kan kita melihatnya dari dua aspek, yaitu memang dari sisi dari aktivitasnya, yaitu operasi atau non operasi, dan pengulangannya ya, aktivitinya dia apakah berulang atau tidak. Nah, itu yang kemudian membedakan bagaimana kemudian dua klaster besar di dalam pengukuran income. Nah, ini alternatif. Nah, kemudian bagaimana kemudian mengukur alternatif untuk income statement. Jadi artinya memang setelah net income komponennya apa aja sih gitu. Jadi memang bentuk-bentuk dari income
Bentuk-bentuk dari income, kalau net income itu memang kita sudah tahu, bottom line, yaitu memang ya income itulah, berarti laba itulah. Nah, comprehensive income itu memasukkan di sana ada perubahan-perubahan dari equity yang bersumber dari non-owner resources, non-owner sources, jadi sumber-sumber dari non-pemilik, yang kemudian umumnya dia biasanya berada di bottom line, dan ini proxy dari economic income gitu. Jadi memang kemudian comprehensive income itu meliputi, termasuk di dalamnya ada aktivitas perubahan equity yang bersumber dari non-owner sources, sumber dari non pemilik. Continuing income itu sendiri dari bottom line dikurangkan dengan extraordinary item, cumulative effect of accounting changes and the effect on the discontinued operation. Jadi itu komponennya dikeluarkan, komponen-komponen untuk menghitung continuing income. Jadi memang komponen-komponen yang sifatnya non recurrent itu, non recurrent, jadi itu dikeluarkan sehingga kita dapat sebenarnya ya continuing income itu ya recurring income lah sebenarnya, pendapatan yang pasti berulang, dan itu ya itu apa ya, sustain ya, jangka panjang, artinya dia merefleksikan dari value perusahaan dalam jangka panjang. Terus kemudian core income itu adalah bottom line-nya dikurangkan dengan non-recurring item from net income. Itu non-recurring item from net income. Oke. Saya lanjutkan operating dan non-operating. Operating income dan non-operating income. Operating income itu sendiri mengukur dari laba perusahaan yang diperoleh dari aktivitas operasi. Ya, yang namanya operating income ya berarti aktivitas operasi. Berarti dia memang hanya dari aktivitas dari operasi perusahaan yang dihitung. Yang kemudian dijadikan acuan di dalam mengukur operating income. Oke, terus kemudian fokus pada income dari perusahaan, tidak hanya dari equity holder, gitu. Artinya not simply for equity holder. Jadi memang artinya memang ya fokus hanya di dalam revenue from activities operasi ya, revenue dari operating activities. Nah, kalau di sini revenue dari financing dan expenses are excluded, artinya jika terdapat revenue yang bersumber dari aktivitas financing dan expenses dikeluarkan, misalkan revenue yang diperoleh dari pendapatan investasi perusahaan, investasi kepemilikan surat berharga perusahaan gitu. Nah, itu yang itu dikeluarkan gitu. Artinya memang dia merupakan aktivitas investasi perusahaan, bukan merupakan sumber dari aktivitas operasi perusahaan. Terus kemudian kita masuk ke hanya berfokus pada ongoing business activities. Jadi memang ya kemudian aktivitas-aktivitas yang perusahaan, aktivitas operasi perusahaan yang masih berjalan, kalau sudah dia discontinue ya berarti tidak bisa dimasukkan gitu. Artinya memang tiga poin aspek yang harus diperhatikan di dalam menganalisis operating income itu sendiri. Tadi dari operasi, terus kemudian dia dari segmen perusahaan yang masih berjalan, dan kemudian memang fokus hanya pada income yang bersumber dari aktivitas operasi perusahaan, di luar aktivitas investasi atau beban-beban yang lain. Nah, kalau non operating income itu berarti dia income yang diperoleh dari net income yang excluded from operating income.
Oke, nah ini udah pelajaran kalian, harusnya udah nggak ada masalah di sini. Jadi tinggal bagaimana menghitung dari comprehensive income. Di sana ada komponen-komponennya, unrealized holding gain or loss of marketable securities, terus kemudian foreign transaction, terus kemudian post retirement benefit, terus kemudian unrealized holding gain or loss dari derivatif. Sehingga kemudian setelah itu di plus minuskan, kita akan mendapatkan comprehensive income. Extraordinary item. Nah, ini kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan recurring income dan bagaimana kita melihat aspek-aspek untuk melihat operating income perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konteks non-recurring item. Non-recurring berarti aktivitas-aktivitas yang sifatnya tidak reguler dan ada di dalam proses akuntansi atau proses operasi perusahaan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan kah? Belum sepertinya, Pak. Oke. Kalau belum ada saya lanjutkan. Nah, kalau komponen non-recurring income berarti extraordinary item, discontinued segment, accounting changes, restructuring charge, dan special item. Jadi di dalam next slide nanti kita lihat bagaimana penjelasannya dari masing-masing komponen ini. Extraordinary item, nah kita lihat di sini kriterianya dia unusual, ini secara alami dia bukan merupakan sesuatu yang biasa itu. Extraordinary, namanya extraordinary ya pasti nggak biasa lah. Infrequent in occurrence, keterjadiannya juga tidak rutin gitu. Nah, itu yang kategori sebagai extraordinary. Contohnya bencana alam. Kemudian di sini ada gempa bumi, tornado, terus kemudian kerugian dari expropriation. Apa ya expropriation ya? Gain and loss from early retirement of debt, berarti keuntungan atau kerugian diperoleh dari penarikan lebih awal dari debt, outstanding debt. Pengungkapannya dan accountingnya diklasifikasikan secara terpisah di income statement. Terus kemudian dikeluarkan ketika menghitung permanent income, dimasukkan ketika menghitung economic income. Nah, ini harus diingat-ingat bagaimana treatmentnya. Logikanya sebenarnya simple, yang namanya permanen itu sustain, berarti seharusnya kalau permanen income ya berarti untuk hal-hal yang sifatnya reguler saja dan jangka panjang. Makanya kalau dia hanya sifatnya insidental itu berarti dia harus di-excludekan. Pemahamannya seperti itu. Kemudian kalau economic income ya karena dia memberikan nilai ekonomik ya berarti dia harusnya dimasukkan. Berpengaruh terhadap nilai ekonomik income nilai ekonomik perusahaan seharusnya maka dia harus dimasukkan. Discontinue operation. Nah, ini saya jadi ngulang mata kuliah kalian ya. Satu di intermediate kayaknya deh ini sudah ada semuanya. Accounting oke, discontinue operation itu berarti ya karena yang disebut discontinue operation kan berarti dia bisa jadi dihentikan, operasionalnya di stop, sehingga apa yang harus dilakukan jika itu terjadi apabila di dalam perusahaan terdapat aktivitas yang merupakan dikategorikan sebagai discontinue operation. Nah, kalau di accountingnya itu di sini income statement untuk the current dan prior 2 years are restated. Berarti harus dilakukan restatement terhadap income statement dari yang saat ini dan 2 periode sebelumnya setelah mengeluarkan dari efek dari discontinue operation. Itu kemudian dilakukan di restate lah laporan keuangan.
gain or losses-nya dari discontinued operation berarti dia dilaporkan secara terpisah dan net after tax berarti dia ya. Nah, pelaporannya dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama dia operating income atau loss from discontinued operation until the measurement date, sampai dia tanggal periode pengukuran, dan kemudian atau dicatat sebagai gain or losses on disposal. Berarti tinggal opsinya tinggal dipilih menjadi dua opsi, dua kategori itu. Dilaporkan sebagai operating income or loss from discontinued operation atau gain on loss on disposal plan asset. Oke, discontinued operation, analisisnya apa yang harus dilakukan untuk menganalisis discontinued operation? Kita karena tadi implikasinya pada tahun ini dan accounting treatment-nya itu mengharuskan untuk dilakukan restatement di tahun ini dan 2 periode sebelumnya, berarti ya yang pasti dia harus melakukan adjustment current dan past income. Artinya ya karena harus melakukan restatement ini berarti harus dilakukan adjustment dari kondisi saat ini dan laba di periode sebelumnya untuk mengeluarkan efek dari discontinued operation. Kemudian melakukan adjustment dari sisi aset dan liabilities untuk meremove dari discontinued operation, aset-aset yang terjadi discontinued operation atau liability yang muncul. Terus kemudian menahan cumulative gain or loss dari discontinued operation di dalam equity. Artinya dia kemudian implikasinya ditaruh di dalam equity gitu. Untuk discontinued operation seperti itu. Nah, ini setelah discontinued operation kita berbicara tentang sebentar, ada yang mau ditanyakan dulu? Bentar, saya tak ambil minum dulu ya. Saya kok lupa ambil minum tadi. Sebentar ya, izin ya. Baik, saya lanjutkan. Tadi setelah discontinued operation, sekarang kita masuk ke accounting changes, artinya perubahan-perubahan di sisi accounting-nya. Nah, ada dua kalau nggak salah tipe dari accounting change. Jadi accounting dari sisi prinsipalnya dan dari sisi kebijakannya lah, ini konsepnya lah ya. Ada perubahan dari prinsip akuntansi ke prinsip yang lain gitu. Misalkan kalau terkait dengan pengukuran list, capital list dan operating list, itu juga bisa menjadi sebuah bentuk dari tipe accounting change, jadi perubahan-perubahan accounting. Jadi memang karena ada kebijakan dia harus
dicatat dulunya off balance sheet, terus kemudian karena ada regulasi dia mengharuskan untuk dicatat kemudian di dalam on balance sheet, sehingga atas perubahan prinsip akuntansi yang digunakan mengharuskan terjadi perubahan dari sisi pencatatan, baik itu dari sisi income statement-nya dan dari sisi neracanya. Nah, ini pengungkapannya termasuk di sini bagaimana kita menjelaskan adanya perubahan dari sisi accounting principle-nya, termasuk implikasinya di dalam current income dan earning per share, terus kemudian kumulatif efeknya dari retroaktif, dampak retroaktifnya lah ini, jadi berarti kumulatif. Dampak retroaktif secara kumulatif juga harus dijelaskan, dampaknya di income dan dampaknya di earning per share gitu. Artinya tidak hanya implikasi di current saja, tetapi juga mungkin retroaktif jika dia berdampak dalam periode yang sebelum di periode current. Artinya di periode-periode sebelumnya juga memang harus juga dilakukan pengungkapan, harus diungkapkan. Oke, ini yang untuk accounting principle-nya perubahan. Kalau tadi prinsipalnya yang berubah, kalau ini estimate-nya yang berubah. Artinya estimasinya itu yang kemudian mengharuskan adanya penyesuaian, baik itu dari sisi laporan keuangan atau maupun dari sisi neracanya. Estimasinya mungkin bisa jadi perubahan estimasi umur manfaat, misalkan untuk aset. Estimasi penggunaan metodologi FIFO atau LIFO, itu yang untuk persediaan. Atau estimasi metode penyusutannya, gitu. Itu kan yang kemudian mengharuskan penyesuaian dan harus dihitung secara retroaktif, di-disclose, dan implikasinya terhadap current income dan earning per share seperti apa. Itu. Nah, ini tadi accounting masih di konteksnya accounting changes. Jadi memang tadi kita lihat dari sisi prinsipalnya dan dari sisi estimasinya ada dua. Nah, dari dua itu bagaimana kita melakukan analisisnya. Nah, ini dilihat bagaimana kemudian kita memetakan ini apakah hanya untuk mempercantik dan menghasilkan tanpa adanya cash flow, ya. Artinya cuma hanya tidak berdampak di dalam cash flow, tidak memberikan kontribusi yang positif dari sisi cash inflow perusahaan, tetapi dia hanya sebatas hanya mempercantik sehingga kemudian kelihatan dari sisi bukunya itu jauh lebih bagus. Nah, itu yang kemudian dilakukan analisis terhadap accounting changes ini. Terus kemudian apakah dia mampu memberikan economic reality yang lebih bagus bila dibandingkan dengan tidak dilakukan perubahan. Terus kemudian apakah ini dapat merefleksikan earning management atau manipulasi gitu. Jadi memang ya earning management itu sendiri pun juga sebuah konsep dari manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan atau manajemen. Jadi memang kemudian tugas dari analis melihat itu sejauh mana dari proses accounting changes ini sebenarnya appropriate atau tidak, tepat atau tidak, sehingga kemudian perlu dilakukan penyesuaian atau recasting apabila memang dianggap ini tidak sesuai atau dianggap sebagai sesuatu hal yang berpotensi moral hazard yang akan memberikan informasi yang misleading bagi pengguna laporan keuangan perusahaan. Makanya kemudian seorang analis berkewajiban untuk melakukan recasting atas hal-hal tersebut
jika memang itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak appropriate, tidak tepat, dan nilainya material. Nah, ini impact dari comparative analysis. Nah, berarti nanti apakah kemudian dampaknya itu apple to apple. Misalkan, apakah memang juga itu berlaku sama untuk di perusahaan dengan nilai atau dengan line industri yang sama, itu juga kemudian menjadi objek hal yang harus dilakukan analisis oleh seorang analis. Terus kemudian dampaknya terhadap economic income dan permanent income. Nah, kalau permanent income di sini dijelaskan menggunakan metode yang baru dan mengabaikan dari cumulative effect. Tapi kalau economic income mengevaluasi semua dari perubahan, apakah itu sebentar. Hello, have a nice day. Ini tanda saya harus absen pulang kantor. Kalau enggak gini saya lupa terus absennya. Bentar ya. Saya absen sebentar. Oke. Oke. Tadi sampai permanent income dan economic income. Jadi ketika kita melakukan analisis dampak terhadap terhadap economic income dan permanent income, hal-hal yang kita lakukan ketika menganalisis untuk yang dampak di permanent income menggunakan dari new method dan mengabaikan dari dampak akumulasi. Sedangkan jika kita menganalisis dampaknya di economic income, kita bisa mengevaluasi dari perubahan yang dilakukan untuk mengakses apakah ini merefleksikan kondisi yang real atau tidak gitu ya, merefleksikan kondisi yang sebenarnya atau tidak. Oke, untuk selanjutnya tadi kita bicara accounting changes, terus sekarang dilanjutkan dengan adanya special item. Nah, special item itu sendiri penjelasannya bahwa special item adalah transaksi yang sifatnya unusual dan infrequent. Agak susah memang menjelaskannya ya, karena seluruh dari kategori dari non recurring ini kan transaksi yang sifatnya unusual dan infrequent. Apakah itu kemudian tadi discontinued operation, terus kemudian accounting changes, itu kan sifatnya kan sama gitu, unusual dan infrequent. Sementara untuk menerjemahkan special item ini sendiri di buku hanya menyatakan bahwa dia hanya sifatnya unusual dan infrequent. Terus apa bedanya dengan yang lain gitu, itu yang kemudian menjadi pertanyaan gitu loh. Artinya mungkin perlu penjelasan lebih rinci terkait dengan terminologi atau pengertian dari special item ini. Nah, oke lah kita ambil aja terminologinya seperti itu sesuai dengan yang dijelaskan. Nah, tipenya ada dua tadi di sini, asset impairment dan restructuring charge. Jadi artinya biaya restrukturisasi dan impairment. Nah, ini dikategorikan dua transaksi yang masuk dalam kategori special item gitu. Dia jadi nanti diingat-ingat kategori 2 untuk special item ada 2, yaitu yang untuk impairment dan beban restrukturisasi, biaya restrukturisasi ya. Jadi kita lihat sama-sama. Impairment minggu kemarin sudah kita bahas.
itu terkait dengan bagaimana kita melakukan penyesuaian, adjustment atas nilai aset yang mana nilai fair value-nya itu below carrying book value. Artinya nilai fair value-nya dia lebih rendah bila dibandingkan dengan book value-nya. Ini alasannya ada beberapa kenapa kemudian harus dilakukan impairment. Yang pertama, di sini dijelaskan bahwa karena dia mengalami penurunan dari nilai aset, output-nya, kemudian karena teknologinya yang sudah tidak up to date, dan adanya perubahan dari strategi perusahaan. Jadi memang kemudian ketika 3 kategori itu dimasukkan, dia masuk kategori dari aset yang untuk dilakukan impairment. Oke, accounting-nya, impairment itu sendiri, proses accounting-nya ya dilipat lower cost of market, pakai LOCOM, terus kemudian tidak diungkapkan no disclosure about determination of jumlahnya, dalam penentuan jumlahnya tidak diungkapkan, no disclose about kemungkinan dari implementasi atau dilaksanakannya impairment itu sendiri, tidak ada pengungkapannya ya, berarti memang kemudian. Terus flexibility in determining apakah, kapan dan bagaimana write off-nya gitu. Jadi memang diberi kebebasan lah, fleksibel, dia boleh menentukan istilahnya professional judgment di sini. Jadi kapan dan di mana kapan dan berapa dari nilai yang akan bisa untuk dilakukan write off-nya. Terus tidak ada perencanaan yang dibutuhkan untuk disposal dan konservatisme dari presentation of asset, jelas karena dia mencatat dari nilai yang paling rendah, melakukan adjustment atas fair value yang nilainya lebih rendah dibandingkan book value, tentunya dia pasti melihat lebih, ya prinsipnya lebih konservatif lah istilahnya. Walaupun book value-nya lebih tinggi, tetapi karena memang faktanya dari sisi penurunan nilainya, fair value-nya lebih rendah, berarti ya harus dilakukan adjustment dalam bentuk impairment. Oke, dari tadi impairment, terus kemudian di sini ada restructuring charge, jadi biaya-biaya restrukturisasi. Nah, biaya-biaya restrukturisasi ini sebenarnya lebih berhubungan dengan perubahan dari sisi policy bisnis dari perusahaan sebenarnya. Kalau policy bisnis dari perusahaan itu ya memang skalanya sangat-sangat besar, variasinya juga sangat-sangat banyak. Di sini ada beberapa contoh dari restrukturisasi komponen hal-hal aktiviti perubahan-perubahan yang dikategorikan sebagai restructuring charge. Extensive organization berarti perluasan, divesting business unit berarti pemecahan bisnis, segmen bisnis, penghentian, terminating kontrak dan joint venture. Terus kemudian discontinue product lines, atau berarti penghentian dari line produk. Worker retrenchment itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Worker retrenchment itu apa sih? Retrenchment ya. Retrenchment. Aku baru dengar sebentar ya. Retrenchment. Saya lihat. Retrenchment itu apa sih? Pengulangan. Apa ya? Kok dekat? Maksudnya apa ya ini ya? Ada yang bisa membantu saya? Pengulangan dari pegawai, retrenchment. Pengulangan dari pegawai. Penghematan, Pak. Penghematan ya? Yeah. Pengurangan kali ya? Apa bahasa?
penghematan ya memang bahasa itu ya. Retrenchment. Di Google sih reduction, Jadi berarti pengurangan. Pengurangan ya. pengurangan. Oke. Pengurangan ya berarti. Oke, pengurangan dari pegawai berarti memang rasionalisasi pegawai lah ya. Terus kemudian manajemen turnover, ya manajemen turnover berarti ya pergantian manajemen write off yang dikombinasikan dengan investment di aset, teknologi, or manpower. Banyak sekali ya jenisnya untuk special item ini. Artinya memang harus lebih hati-hati bagaimana kemudian kita mengkategorikan untuk aktivitas-aktivitas yang kemudian bisa dijadikan sebagai komponen restructuring charge, biaya-biaya restrukturisasi. Memang karena nanti hubungannya ke pencatatannya ya, pembukuan, pengakuan, dan sebagainya. Jadi memang kita butuh mendalami. Saya nggak tahu apakah kemudian dulu di intermediate juga sampai ke didalami enggak ya terkait dengan extraordinary item dan hal-hal yang ini ya. Saya kok lupa gitu ya. Accounting yang untuk ini gitu. Harusnya sih ada, cuman saya lupa apakah ada atau enggaknya ya. Untuk hal-hal yang sifatnya setelah net income ya, bottom line ya. Terus accounting-nya untuk kondisi-kondisi tersebut, case-case tersebut, di sini kita harus memunculkan provisi untuk estimasi cost-nya. Berarti kita memunculkan liability dulu, terus kemudian membebankan estimate cost, biaya estimasi itu ke dalam current income. Terus kemudian actual cost yang di-adjust, actual cost involved dengan melibatkan penyesuaian di-match-kan dengan provisi yang tadi dicatat di awal ketika dia terjadi. Jadi memang di awal kita menyusun provisinya, estimate-nya, terus kemudian estimate itu kemudian dilakukan, dianggap dibebankan estimasi biaya estimasi tersebut nanti dimasukkan di dalam current income. Terus kemudian ketika sudah realize, artinya tidak jadi menjadi sebuah estimasi lagi, nanti realize-nya itu kemudian di-match-kan dengan liability, provisi tadi yang sudah dialokasikan di dalam komponen liability. Jadi ketika dia terjadi kemudian di-match-kan. Itu untuk restructuring, biaya-biaya restrukturisasi. Nah, earning management with special charge gitu. Beberapa hal yang mungkin ya yang dikategorikan sebagai earning management sebagai sebuah bentuk earning management ya. Untuk konteks dari special charge ini special charge sering less motivation under ini agak susah saya menerjemahkannya. Management motivate to reclassify operating charge as a special one-time charge. Berarti dia saya minta tolong yang pertama terminologinya seperti apa ya? Bagaimana kita kemudian agak susah memahaminya saya. Kalau yang kedua itu clear, memang bagaimana manajemen mempunyai motivasi untuk mereklasifikasi ya operating charge, beban-beban operasi sebagai special one time charge. Jadi memang kemudian biaya-biaya operating tadi itu kemudian dijadikan sebagai satu beban di satu periode gitulah. Itu yang kemudian salah satu motivasi yang
bisa dikategorikan atau bisa dilakukan oleh manajemen untuk dijadikan sebuah tools di dalam melakukan earning management. Jadi kemudian ketika dia dikumpulkan di dalam satu time untuk pembebanannya, maka dia akan kelihatan mungkin di periode yang lain dia akan lebih bagus bebannya, tapi kemudian di satu periode kemudian dia akan menjadi overstated gitu dari sisi bebannya karena memang dia dikumpulkan di dalam satu periode. Terus kemudian ketika melakukan analisis seperti mereklasifikasi charge, it leads to low operating expenses estimated. Ini menjadikan terlalu rendah operating expenses dan overestimate di company value. Ya, tentunya ketika dia mengabaikan hal-hal tersebut, ketika analis itu mengabaikan hal-hal tersebut, tidak melakukan reklasifikasi dari komponen-komponen special charges itu, maka kemudian yang dampaknya adalah operating expense-nya dia menjadi terlalu rendah estimasinya dan overestimate di company value, ya, jadi nilai perusahaan, karena bottom line-nya menjadi terlalu besar, dia tidak dilakukan reklasifikasinya. Untuk nomor 1 saya boleh dibantu, ini terminologinya seperti apa ya pemahamannya? Special charge, less investor attention under an assumption they are non-recurring and do not persist. Siapa yang mau bantu saya untuk how to explain gitu lah, untuk menjelaskan sebenarnya terminologinya kalimat itu. Boleh mencoba, Pak. Ayo Mbak, silakan Mbak. Jadi kalau saya cari di Google Translate ya, Pak ya. Ya sama Gitu. gitu. Nggak apa-apa. Jadi biaya khususnya seringkali kurang menarik perhatian investor karena dianggap tidak berulang dan tidak bertahan lama. Oke, berarti special charge ini menjadi sesuatu yang kurang menarik ya bagi investor karena nature-nya yang dia tidak berulang dan tidak eksis lah ya, tidak selalu ada gitu ya Mbak, maksudnya ya Mbak ya. Iya. Oke. Saya memikirkan konteksnya dari sisi earning management, berarti kalau dia menjadi sesuatu yang tidak menarik bagi investor, apakah kemudian gimana ya? Tapi oke, memang kalau mungkin translasinya seperti itu. Jadi memang seharusnya itu menjadi sesuatu yang tidak menarik gitu loh. Sesuatu yang harus diabaikan oleh investor dengan mempertimbangkan bahwa tadi non recurring-nya dan eksisnya itu tidak sustain, tidak dalam jangka panjang. Terminologinya seperti itu gitu ya. Jadi memang untuk investor yang paham terkait dengan konteks dari non recurring item seperti yang special items ini, dia harus bisa memahami, atau dia pasti akan memahami bahwa ya ini bukan sesuatu yang bisa menjadikan tolok ukur value dari perusahaan gitu, karena nilainya dan frekuensi dari nature-nya yang non recurring dan do not persist, dia tidak sustain, tidak selalu ada gitu. Nah, itu mungkin pemahamannya seperti itu. Jadi oke, terima kasih Mbak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Oke, analyze dari special item. Nah, implikasinya berarti harus dilakukan dari adjustment di income statement.
Nah, di permanent income bagaimana kita melakukan treatmentnya, bagaimana di economic income, bagaimana kita treatmentnya seperti itu. Most special charge constitute operating expenses that need to be reflected in permanent income. Artinya dia harus direfleksikan di dalam permanent income. Terus kemudian special charge sering merefleksikan either understatement of the past expenses or investment for the future profitability. Berarti memang kemudian dia sering merefleksikan dari understatement of nilainya yang understatement dari beban-beban di periode yang lalu atau investasi di atau investasi untuk future profitability, untuk manfaat di masa depan. Terima kasih sayang. Dingin. Ya udah, makasih ya Mbak. Oke. Nah tadi kalau permanent income, sedangkan kalau economic income merefleksikan efek dari equity for all event yang terjadi di periode tersebut. Jadi merefleksikan economic income lebih merefleksikan dari sisi dampak terhadap equity, terhadap semua event, dalam hal ini special item yang terjadi di satu periode. Seluruh dari jumlah special charge is included, berarti semuanya dimasukkan di dalam perhitungan untuk economic income. Oke, analyze-nya masih special item kalau tadi dari sisi income, sekarang dari si balance sheet-nya. Nah, kalau balance sheet ya berarti karena tadi hubungannya ada retensi, provisi yang kemudian akan di-match-kan dengan equity, nanti berarti kan activity-nya kan berarti ada dua, yaitu menahan provisi atau net against equity, atau dinetkan terhadap langsung dengan equity-nya. Jika if a going concern analysis ditahan, kemudian if liquidating analysis di offset ke equity. Jadi memang kemudian ini dua opsinya lah ya. Jadi kita pendekatannya jika menggunakan going concern analysis ya asumsinya bahwa masih ada perusahaan masih going concern, ya berarti kita retain aja, ditahan. Tetapi kemudian jika dia nanti pendekatannya sudah liquidating value, sudah asumsinya bahwa perusahaan harus dilikuidasi, maka kemudian harus langsung dinetkan dengan offset dengan equity. Aset rate of konservatif. Nah, berarti kalau memang ya konsep aset rate of asset berarti memang secara konservatif itu bisa menjadi sebuah objek dari distorsi akuntansi. Jadi memang kemudian karena motivasi untuk melakukan write off secara konservatif, secara masif lah ya, bukan secara masif tapi secara ekstrim, mungkin pendekatannya yang lebih fully konservatif, itu bisa menjadi salah satu objek yang menyebabkan terjadinya distorsi dari sisi komponen di aset ataupun di liability. Oke, dari special item ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum nanti kita masuk ke revenue recognition? Kalau tidak ada, ada yang open mic? Pak izin bertanya. Gimana Mbak?
Untuk yang ini yang balance sheet adjustment itu kan yang 2 points of attention-nya itu ada if a going concern analysis sama if a liquidating value analysis. Jadi maksudnya ketika kita melakukan salah satu analisis, kita gunakan salah satunya atau jadi dalam satu periode bisa dilakukan dua-duanya tergantung analisisnya atau cuma pakai satu aja, Pak? Yang saya pahami kita bisa menggunakan dua-duanya, Mbak. Tetapi tentunya kan kita melihat dari sisi sebenarnya prospek dari perusahaan itu seperti apa kondisinya gitu. Artinya memang kemudian ketika kita melakukan analisis dan kita melihat bahwa sustainabilitas dari perusahaan itu dalam jangka panjang itu going concern-nya tidak dipertanyakan, berarti kita bisa mengambil pendekatan yang going concern analysis. Artinya secara jangka panjang itu perusahaan itu nggak ada masalah gitu. Kalau kita menggunakan going concern analysis, makanya kemudian opsinya kita retain saja gitu loh. Karena itu nggak, ya pendekatannya lebih bukan ya lebih moderat lah ya. Tapi jika kita menganggap liquidating value, kita menggunakan liquidating value analysis, berarti kan posisinya sepertinya perusahaan ini tidak sustain, tidak dalam jangka panjang, atau mungkin dalam kondisi yang memang mengkhawatirkan gitu, sehingga kemudian mereka melakukan distorsi dalam bentuk pengakuan special item yang nilainya yang signifikan gitu misalkan ya. Karena memang dilihat dari sisi jangka sustainabilitasnya, going concern-nya tidak meyakinkan dari sisi perusahaan. Makanya kemudian ketika itu terjadi dengan kondisi perusahaan seperti itu, kita harus melakukan offset langsung against equity. Jadi memang kemudian langsung di set off dengan posisi equity kita. Gitu. Tinggal analisis kita terhadap memang apakah motivasi atau permasalahan di sisi pengakuan untuk special item ini dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan seperti apa sih. Gitu, Mbak. Oh ya, makasih, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Untuk revenue recognition, kalau tadi sudah membahas terkait dengan komponen-komponen dalam income statement dan komponen yang non-recurring. Nah, ini kemudian kita masuk ke dalam komponen yang recurring sebenarnya, yang memang ya revenue itu yang recurring, dia recurring dalam artian yang memang sumber dari income perusahaan. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita melihat kriteria dari revenue itu seperti apa, gitu. Revenue-nya itu apa aja, apa yang dikategorikan sebagai revenue itu sendiri, gitu. Nah, di sini dijelaskan revenue recognition kriterianya itu merupakan earning, aktivitas yang mendapatkan memberikan pendapatan dan secara substansi selesai dan tidak ada signifikan effort yang dibutuhkan lagi. Tidak ada tambahan aktivitas yang diperlukan yang nilainya signifikan. Artinya memang kemudian secara substansial dia itu selesai sehingga kemudian kita bisa mencatatnya sebagai sebuah revenue. Itu yang kriteria pertama. Kemudian yang kedua bahwa ada transfer dari risk of ownership atau risiko kepemilikan itu sudah dipindahkan dari seller, dari kita ke buyer. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka itu menjadi salah satu kategori kita bisa menganggap itu sebagai sebuah mengakui itu sebagai sebuah revenue. Revenue dan related expense dan expense yang related yang berhubungan diukur dan diestimasikan secara akurat. Oh iya pasti, berarti dia memang pengukurannya antara revenue dan expense-nya yang match dengan revenue tersebut harus dilakukan secara akurat. Oke. Terus kemudian normally menghasilkan kenaikan dari cash receivable atau securities. Itu udah clear berarti ya memang ya pastilah kalau revenue apakah dia bentuknya nanti cash atau non cash dalam receivable atau kalau other income dia dalam bentuk securities ya.
Terus kemudian revenue transaction are at arm length transaction with independent parties. Artinya arm length transaction itu berarti memberikan dampak di dua belah pihak gitu loh. Artinya di sisi kita mencatat penjualan, di sana juga mencatat pembelian gitu. Artinya arm length itu dua belah pihak, dua arm length itu berarti ya terminologi arm length itu berarti dia berdampak satu sama lain lah ya gitu loh. Nah, ini transaction is not subject of revocation, bukan merupakan objek yang bisa ditarik, direvoke ya, ditarik kembali. Nah, ini terminologinya seperti itu. Itu hal-hal yang kemudian bisa kita kriteriakan sebagai sebuah revenue. Nah, pengakuannya ketika haknya muncul, terus kemudian ada franchise revenue, terus kemudian ada product financing arrangement, kondisi-kondisinya ya. Kemudian revenue yang under contract, percentage of completion method, dan complete contract method ini yang untuk BUMN atau perusahaan-perusahaan karya, perusahaan-perusahaan konstruksi yang memang metode pengakuannya berdasarkan ada opsi pakai percentage of completion, persentase penyelesaian, atau complete contract method. Artinya diakui setelah pekerjaannya seluruhnya selesai. Turnkey kalau di bahasanya ada turnkey kontrak. Unearned revenue, kalian sudah tahu unearned revenue berarti revenue yang bayar di muka dan dia masih belum bisa diakui, unrecognized appear in the balance sheet sebagai liability. Jadi masih belum diakui di balance sheet, dimasukkan di dalam komponen liability karena dia masih unearned, masih menjadi kewajiban yang kemudian baru bisa kita akui setelah kita melakukannya, setelah kita mengerjakan yang menjadi kewajiban kita. Analisis dari revenue sebenarnya ya seperti analisis yang lain, jadi dia manfaatnya secara apa ya? Manfaat penting dari revenue itu sendiri sebenarnya ya untuk bagaimana kita menilai valuasi dari perusahaan ya pasti karena nanti ketika kita melakukan valuasi nanti pasti kita akan mengacu dari yang pertama adalah dari revenue perusahaan. Terus kemudian accounting based contractual agreement, jadi memang di dalam kontrak perjanjian yang berbasis accounting yang pasti itu akan menggunakan konsep-konsep pengakuan atau kriteria-kriteria yang sehingga bisa menjelaskan bahwa di dalam kontrak tersebut revenue yang diperjanjikan itu seperti apa. Nah, itu yang artinya hak dan kewajiban yang memunculkan tadi arm length transaction, implikasi dari kedua belah pihak itu kemudian bisa diterminologikan secara clear di dalam contractual agreement. Itu terus kemudian manajemen pressure berarti bisa memberikan tekanan kepada manajemen untuk pencapaian dari laba yang diekspektasikan. Kemudian di sini ada bisa dihubungkan kepada kompensate kepada manajemen yang erat hubungannya dengan income. Terus kemudian revenue juga digunakan sebagai acuan di dalam melakukan valuasi dari stock option. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan asesmen revenue? Yang dilihat adalah dari dua scope, yaitu dari sisi risiko transaksi dan risiko collectibility-nya. Berarti memang karena transaksinya itu sudah tepat atau tidak, dan risiko terkait dengan collectibility-nya seperti apa. Jadi memang membedahnya seperti itu. Nah, kondisi berapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan terkait dengan pengakuan revenue, itu bagaimana sell asset
or operation, bagaimana kemudian pengakuan revenue untuk penjualan dari aset atau operasi yang tidak memproduksi cash flow seperti bunga pinjaman atau dividen. Nah, ini yang terus kemudian lack of equity material itu berarti kurangnya nilai equity capital, itu berarti modal dari ekuitas. Terus kemudian keberadaan dari contingent liability. Jadi memang kemudian beberapa hal itu menjadi potensi dispute di dalam melakukan analisis revenue. Nah, kalau tadi revenue, sekarang kemudian kita masuk ke deferred charges. Jadi memang deferred charges itu sendiri merupakan cost yang terjadi tetapi ditangguhkan karena dia memiliki ekspektasi, diekspektasikan dia memiliki manfaat di masa depan. Itu yang kemudian karena dia dianggap mempunyai manfaat di masa depan, maka dia diasumsikan bisa di defer. Kalau nah, 4 kategori dalam mendefer biaya, yaitu ada beberapa activity sebenarnya, activity terkait dengan research and development, terus kemudian investasi komputer terkait dengan software, cost of extractive industry, berarti cost untuk industri-industri pengolahan sumber daya alam kali ya. Terus kemudian miscellaneous atau yang lain. Kita lihat sama-sama yang untuk research and development. Nah, ini case-nya gitu, artinya permasalahannya. Permasalahan ketika kita memunculkan deferred charge yang hubungannya dengan research and development, karena tingkat kepastiannya, terus kemudian time period-nya, ada lag period ya, adanya lag period antara proses activity research and development dan penetapan indikator suksesnya. Jadi kemudian tidak kemudian selesai, biayanya keluar, terus kemudian kita bisa mengkategorikan itu sebagai sebuah suatu keberhasilan. Di dalam konteks research and development itu tidak, artinya ada periode lag sebelum itu menjadi step dari posisi research and development, pengembangan, kemudian sampai dikategorikan sebagai successful. Terus kemudian intangible nature di sini. Gak nyambung. Oke. Nah, treatment-nya sebenarnya untuk research and development ini kalau di US accounting standarnya di-expand-kan, terus kemudian untuk hal-hal yang material seperti equipment dan facilities dia dikapitalisasi, terus kemudian apabila dia merupakan sebuah aktivitas pembelian dari artinya intangible purchase itu berarti pembelian secara tidak
apa ya ngomongnya itu. Jadi memang dia mengambil dari research development yang dilakukan oleh di tempat yang lain gitulah ya. Jadi jika treatmentnya kondisinya seperti itu, maka dia juga dikapitalisasi. Nah ini berlaku sama untuk employee training programs, product promoter, dan advertising. Jadi aktivitas semuanya itu di-expand-kan, tapi yang kemudian hanya yang material, equipment, dan facilities itu yang kemudian dikapitalisasi dan diwujudkan di dalam bentuk tangible asset. Sementara untuk pembelian R&D yang intangible, itu kemudian juga dia dikapitalisasi. Itu yang untuk R&D. Terus yang untuk software cost-nya dikapitalisasi sebagai intangible asset. Prior to technological feasibility, costs are expensed when incurred. Berarti sebelum teknologinya visible, cost-nya itu di-expand-kan. Setelah teknologinya visible, dia dikapitalisasi. Nah, ini yang menjadi cut-off-nya ya. Cut-off-nya dia prior cut-off-nya di technological feasibility-nya. Jadi kalau dia sudah feasibility, setelah masuk cut-off ini dia bisa dikapitalisasi dan dikategorikan sebagai intangible asset. Sementara sebelum masuk di fase technological feasibility, dia tidak bisa dikapitalisasi, tetapi harus di-expand-kan ketika dia terjadi. Itu yang untuk software. Untuk extractive industry, terminologinya dia berbeda. Kalau di sini ada full cost dan successful effort. Nah, kalau full cost berarti semua biaya produksi itu dikapitalisasi dan diamortisasi to income as a resource are produced and sold. Artinya kemudian seluruh biaya, komponen biaya itu dikapitalisasi dan kemudian ketika dia resource itu sudah mengenerate revenue, dia diamortize ketika dia sudah mulai produce gitu. Jadi total cost-nya berapa di total, kemudian ketika dia sudah bisa berproduksi selesai dimasukkan dan kemudian diamortisasi secara sesuai dengan standar pengukuran amortisasi yang ditetapkan. Nah, kalau itu full cost, kalau yang successful effort artinya cost-nya itu tidak secara langsung dihubungkan dengan istilahnya eksplorasi dari sumber daya yang diekspektasikan nanti akan mempunyai nilai manfaat. Jadi memang kemudian terminologinya dia all cost that do not result directly, berarti semua biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses discovery dari resource have no future benefit and should be expenses. Ya, berarti memang dia harus dibebankan untuk seluruh komponen biaya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses mencari dari sumber daya yang sedang dieksplorasi gitu, yang diekstraktifnya. Jadi memang view-nya berbeda gitu dibandingkan dengan full cost. Kalau full cost tadi yang semuanya masuk kemudian diamortize. Kalau yang successful effort dia yang direct cost saja yang direct related ya, yang berhubungan langsung itu saja yang kemudian capitalize dan diamortize, sisanya di-expand. Oke. Employee benefit itu bentuknya macam-macam. Jadi sebenarnya employee benefit terminologinya dia berdasar dari kenaikan dari manfaat yang diperoleh oleh pegawai selain dari istilahnya yang melengkapi dari salary, dari penghasilan dan gaji dari gaji pegawai gitu. Artinya memang dia additional lah ya.
some bonusnya lah, some supplementary benefit are not accorded full or timely recognition. Nah, ini bentuk-bentuknya ada compensate absences, berarti kompensasi kehadiran, different compensation kontrak kompensasi yang ditangguhkan, stock appreciation right, berarti ada hak untuk apresiasi dalam bentuk stok pada pegawai, junior stock plan, rencana. Terus kemudian employee stock option, ESO. Yang sering kayaknya di employee stock option. Oke, kalau dari employee stock option, ESO artinya yang lebih familiar itu merupakan ESO karena memang dia dianggap lebih memberikan motivasi bagi pegawai, meningkatkan performa pegawai dengan adanya opsi yang diberikan untuk pembelian untuk memiliki saham perusahaan. Nah, yang dilihat di dalam employee stock option sebenarnya di sini, di komponen ini. Jadi di in the money dan out on the money. Karena ini lebih sama dengan konsep yang untuk option ya. Option itu kan hak, jadi kemudian hak yang diberikan kepada pegawai untuk membeli saham dengan specific price dengan harga tertentu or after a future atau setelah periode di masa datang gitu loh. Artinya memang ini hak untuk membeli dengan nilai tertentu dari saham perusahaan, makanya hak itu bisa dieksekusi atau tidak dieksekusi. Nah, tinggal pilihannya kalau dieksekusi nanti dia ngambilnya masuk di in the money. Kenapa dia masuk di in the money? Karena harga stoknya itu lebih tinggi daripada exercise price. Artinya kalau di exercise itu memberikan keuntungan, makanya kemudian in the money kategorinya. Sementara kalau out of money berarti harga stock price-nya itu lebih rendah dari exercise price. Berarti dia nggak dieksekusi dong, karena kalau saya eksekusi saya akan mengalami kerugian. Oke, sepertinya, nah ini dampak dilusi dari earning per share ya, karena dia in the money itu berarti dia ada mengeksekusi saham. Ketika dia mengeksekusi saham, berarti kan dia menambah dari jumlah saham yang beredar. Nah, ketika dia menambah, berarti dia menyebabkan terjadinya dilusi dari securities yang ada. Nah, efeknya berarti dia melakukan dilusi IPS karena dari nilai earning per share-nya, earning-nya tetap, tetapi share-nya bertambah, makanya kemudian dia menurunkan nilai dari IPS-nya. Nah, kalau out of the money, berarti ya karena tidak dieksekusi, ya nothing happen, berarti dia tidak menyebabkan dilusi IPS-nya. Itu. Terus kemudian kalau tadi employee benefit sudah, komponennya sekarang kita masuk di interest. Kalau interest itu wah, sudah 47 saja. Kalau interest udah kalian tahu lah ini interest expense, interest rates, komponen-komponennya lah ya. Nggak usah saya jelaskan ini. Interest, nah yang masih dispute mungkin memang kemudian bagaimana kita mengkonversi atau melakukan pengakuan untuk convertible debt, artinya interest yang muncul dari convertible debt. Ini yang kemudian harus analisis secara hati-hati ketika kita melakukan analisis terkait dengan bunga, interest, tingkat bunga. Oke, itu materinya yang dari untuk untuk operating activities. Coba saya lihat yang untuk contoh soalnya. Contoh soal ujian kemarin. Sebentar. Kalian sudah punya mungkin ya. Paling kalian sudah punya. Nah, sekilas saja mungkin. Ini sudah
hampir jam 9. Jadi kalau struktur soalnya tahun kemarin kan udah multiple choice, terus kemudian mengisi sebentar. Nah, saya sih yakin mengisi box ini sepertinya enggak lagi, karena kan open book. Jadi sebenarnya kalau ini kan enak banget, kalian tinggal mindahin buku aja. Nah, saya sih melihatnya mungkin nanti bisa jadi kalau modelnya konteks terkait dengan analisis akuntansi dan analisis lingkungan bisnis, analisis bisnis, analisis akuntansi, itu nanti kalian akan lebih related dengan yang ini. Penjelasan bagaimana pengembangan, bagaimana analisis kalian terhadap sebuah case study ya. Jadi saya melihat nanti mungkin kalau nanti akan keluar, dia bisa jadi akan dalam bentuk case study, dan kemudian kalian diminta untuk mengeksplor, menjelaskan, mengeksplain terkait dengan sebuah kasus dengan struktur atau dengan pola pemahaman dari analisis lingkungan bisnis dan analisis akuntansi. Jadi apa-apa yang ada di lingkungan bisnis, poin-poinnya apa, teorinya seperti apa, kemudian kalian terjemahkan di dalam menganalisis case study-nya. Gitu. Jadi saya pengennya nanti tetap teorinya seperti apa, tapi analisisnya seperti apa. Biasanya kalau soal open book itu harusnya seperti itu. Gitu. Jadi tidak hanya purely dari sisi kalian menulis teorinya aja, tapi kemudian penjelasannya di dalam buku kalian nggak, analisis kalian terhadap sebuah case itu juga harus kalian kembangkan, gitu. Tidak hanya berdasarkan dari teorinya saja yang kemudian kalian pindahkan ke lembar jawaban. Itu kalau yang uraian. Nah, sementara ini kan lihat ya, analisis lingkungan industri, analisis strategi bisnis, dan analisis kompetitifnya. Nanti kan kalian bisa lihat sebenarnya komponen-komponen apa yang harus dilakukan di analisis industri. Nanti kan kemarin kalian sudah bikin resume, jadi harusnya lebih terstruktur nanti bagaimana kalian menjelaskannya. Oke, itu yang untuk uraian. Nah, yang untuk case distorsi akuntansi, di sini kalau tahun kemarin kita di sini disajikan bahwa ada komponen-komponen di dalam neraca, dan di neraca ya ini. Kemudian dilihat, diperbandingkan dengan industri, reference, nanti apa yang sebenarnya membedakan. Nah, ini kemudian ketika kalian lihat, berarti kalian harus melakukan pemetaan analisis lah ya. Jadi pemetaan analisis dilakukan pemetaan analisis, terus kemudian kalian menghitung potensi sebentar. Kok ini? Kalau kita lihat dijawab. Nah, ini nanti kan di sini kalian lihat biaya penyusutannya seperti apa. Terus kemudian akumulasi depresiasinya seperti apa. Artinya kemudian dari komponen-komponen yang ada, nanti kalian petakan mana-mana yang berpotensi menjadi objek distorsi akuntansi. Dari kondisi tersebut, maka kemudian kalian menghitung, kalau di sini kita lihat sama-sama jawabannya. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa penyusutannya itu untuk WACC itu hanya sekitar 4,3 dan 3,7 di 2018, sementara untuk di industri indeksnya sebenarnya 8,15, artinya dia di bawah rata-rata industri. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah potensi distorsi. Tinggal dilihat kemudian berapa selisihnya, karena seharusnya kalau dia menggunakan 8,15,
seharusnya nilainya sebesar 44 dan 58. Sementara yang sudah dilaporkan di depresiasi expense-nya sebesar sekian, sehingga selisihnya ada 20 dan 31. Nah, dilihat tingkat materialitasnya seperti apa. Kalau tingkat materialitasnya dia material, maka kemudian harus dilakukan adjustment, recasting. Gitu. Nah, di sini dilihat karena selisihnya tadi 4,72 tahun dihitung berdasarkan akumulasi depresiasi dibagi dengan depresiasi expense-nya 4,72, tinggal kemudian dikalikan per year-nya berapa, sehingga kemudian seharusnya nilai akumulasi depresiasi dengan menggunakan rate yang baru itu seharusnya seperti apa, berapa. Nah, sebenarnya bisa dibalik juga sih sebenarnya, dengan menggunakan rate sekian, kalian tahu nilai asetnya berapa, nilai tahunnya seperti apa, sudah berarti seharusnya sudah bisa didapat nilai akumulasi depresiasi yang seharusnya dengan rate tersebut. Nilai. Nah, setelah itu kemudian dilakukan adjustment gitu loh. Dengan nilai akumulasi depresiasi yang baru, berarti ada selisihnya berapa, overstated atau understated. Yang understated berarti karena nilai depresiasinya, akumulasi depresiasinya lebih besar, maka kemudian yang dilaporkan adalah understated. Nah, implikasinya book value-nya pasti overstated. Nah, selanjutnya berarti yang dilakukan adalah kita melakukan penyesuaian gitu dari sisi laba ruginya, terus kemudian dari sisi nilai asetnya, dan dari sisi depresiasinya. Gitu. Nah, kalau yang soal kedua, contohnya adalah bagaimana kita melakukan analisis cash flow sebenarnya. Kalau di analisis cash flow, yang pertama, kalau saya sarankan, nanti ketika kalian melihat, di highlight poin-poinnya, melakukan pinjaman, jatuh temponya 5 tahun, berarti 5 tahun kalian bold. Poin-poin yang kemudian menjadi urgent dan harus menjadi concern utama kalian itu. Kalau dulu ujian kertas kan kalian bisa tandai, bundari, atau warnai pakai stabilo. Tapi kalau kalian bisa kalian di bold, terus kemudian nilainya berapa, 20 juta. Nah, kalian tanda-tandai seperti itu. Terus kemudian data-data yang sudah ada, kalian nanti juga kalian petakan, kalian bikin tabel dan strukturnya gitu ya. Di sini kan kita lihat pertama ada tahun pertama dan kedua dan tahun ketiga, artinya kemudian kalian harus mempunyai tiga tabel perhitungan gitu kalau kita lihat di sini. Makanya kemudian penting bagi kalian untuk memetakan soalnya dulu gitu. Metode penyusutannya yang digunakan di sini ada straight line, sudah jelas. Tinggal bagaimana kalian menghitung biaya penyusutannya itu berapa, pajak penghasilannya berapa, laba bersih, dan laporan arus kasnya. Nah, laporan arus kas berarti cuma semuanya nanti dibuat operating, investing, dan financing-nya. Nah, kalau dilihat di sini, contohnya, karena di sini nilainya berapa, 10 tahun, penyusutannya ya gampang, pasti tidak bisa kalian. Kemudian ada tambahan beban depresiasi, maka kemudian pajaknya pasti akan berturun karena komponennya di rugi laba ada penambahan beban biaya, sehingga labanya earning before taxes-nya lebih rendah, sehingga menyebabkan objek nilai pengenaan pajaknya dia lebih kecil, sehingga ada penurunan nilai jumlah pajaknya, dan dampaknya juga nanti ke net income-nya juga mengalami penurunan. Itu sama untuk mekanismenya di tahun pertama, tahun 2, dan tahun ketiga. Kemudian dipetakan bagaimana kalian menyusun cash flow sebelum ada aset baru dan setelah ada aset baru. Jadi kondisi existing-nya sebelum seperti apa, setelah ada aset baru berarti tadi ada penambahan depresiasi menjadi seperti apa. Nah, strukturnya seperti itu. Jadi tinggal yang penting nanti kalian flow-nya itu
dipahami, terus kemudian hati-hati dalam membaca soal, terus kemudian yang rapi itu loh, jangan coret-coretan, banyak stabilo, banyak hal nomor satunya di sini, nomor tiganya di sana, satunya A di sini, satu B-nya di sana, udah itu pusing itu yang ngoreksi itu. Saya maunya sih nggak kayak gitulah ya, artinya kalian oke nggak urut, tetapi mungkin satu paket yang nggak urut gitu. 1A, kalau nomor 1 nggak urut ya 1A, nomor 1 di terakhir ya berarti ya nomor 1 semua, 1 full, nomor 1. Jangan 1B-nya di atas, 1A-nya di belakang. Nah itu yang jadi pusing kita membacanya. Jadi besok kalau ujian kayak gitu ya, pemaham mengerjakannya, jangan terpecah-pecah dan distorsi sendiri-sendiri. Oke, udah jam 9 pas 25.9. Demikian konsepnya. Seharusnya kalau analisis akuntansi kalian sudah bisa. Ini kan konsep hanya mengulang dari apa yang di intermediate kalau case-nya seperti ini. Jadi tinggal pemahaman kalian dan ketelitian kalian memahami soal dan mengerjakannya, itu yang dibutuhkan. Kalau kalian ada waktu didalami untuk transaksi-transaksi yang ada di cash flow, kalian bisa buka buku intermediate yang terkait dengan cash flow. Jadi biar lebih matang nanti kalian mengerjakannya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Udah jam 9. Iya. Bertanya kalau untuk jawaban besok itu bagian esai mending to the point aja atau panjang gitu, Pak? Esainya. Jadi kalau penjelasan analisis harusnya panjang. Karena yang namanya analisis kan teorinya seperti apa, dan kemudian dari teori itu kamu membedah di dalam konteks buku itu seperti apa. Jadi maksud saya jangan kemudian kalian memasukkan kayak gini aja, misalkan ya. Jawabannya nih. Jawaban untuk analisis industri. Analisis industri terdiri dari ancaman pendatang baru, ancaman substitusi, daya tarik. Udah. Nah, ini kan itu secara teori di buku seperti itu. Tapi kan yang dibutuhkan tidak seperti ini gitu. Yang dibutuhkan bagaimana kalian melihat overview industri atas case yang di WREC itu seperti apa. Jadi menurut saya kamu kasih tahu poin-poinnya di dalam analisis industri. Yang pertama, overview industri. Overview industri terkait dengan WREC, kondisinya seperti ini, seperti ini. Terus kemudian tingkat kompetisi. Tingkat kompetisi di dalam case WREC yang terjadi adalah ini. Nah, seperti itu. Jadi teorinya kalian masukkan, tetapi analisis di dalamnya kalian jelaskan. Gitu Mbak Fiona. Oke, Pak. Ada yang lagi? Nanti tolong waktunya dilihat juga. Jangan sampai nanti last minute pengumpulannya ada yang miss dan sebagainya. Jadi malah merugikan kalian sendiri. Oke, kalau tidak ada saya tutup, saya cukupkan malam hari ini. Selamat malam, selamat istirahat. Yang mau belajar ya syukur belajar, yang mau istirahat monggo istirahat. Besok pagi kita ketemu jam berapa ya? 10:30 ya Mbak ya? 10:30. Nanti ambil foto sama saya kirim soal kuisnya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Yuk, saya end meetingnya ya.